Bapak Ibu, sebelum kita mulai izinkan yang bersama panggil ketemu Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama yang terhormat kepada Bapak Kepala SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar, yang dihormati pula Bapak Dharma selaku Wakil Kepala Sekolah. Kemudian yang terhormat pula Bapak Ibu Kepala Urusan masing-masing bidang. Kemudian Bapak Ibu Guru Staf Pegawai SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Kerja dan puji syukur kita bisa berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan diseminasi dari Tian sendiri dan dari Bapak Kadek tadi yang sudah berlalu. Dari Tian akan memberikan diseminasi terkait dengan apa yang saya sudah dapatkan selama pendidikan sebagai salah satu calon guru penggerak Kabupaten Buleleng tahun 2024. Nah, materi yang ingin saya berikan di sini adalah terkait dengan menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Ya Bapak Ibu ya, jadi bagaimana sih budaya positif di sekolah kita? Mungkin di sini yang paling banyak berkecimpung pasti Bapak Ibu selaku guru BK pasti tahu. Ya, bagaimana penanganan kepada siswa dan lain sebagainya. Oke, jadi ini materi yang ingin saya berikan Bapak Ibu. Kemudian saya tidak perkenalkan diri lagi. Saya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 Bapak Ibu. Walaupun saya lulusnya kemarin itu di angkatan ke-9, tetapi pendidikan saya baru di angkatan ke-10. Nanti ada teman-teman dari rekan yang lain, dari guru yang lain, dia sudah lolosnya itu di angkatan ke-8, tapi baru juga mengikuti pendidikannya di angkatan yang ke-10. Jadi tidak mesti pada saat mendaftar itu angkatan 11 itu umpamanya, nanti Bapak Ibu pendidikannya di angkatan 11 tidak, pasti setelahnya. Jadi biasanya seperti itu yang saya dapatkan. Oke. Kemudian ini yang selalu saya berikan Bapak Ibu, salam dan bahagia. Kita harus selalu memberikan salam kepada Bapak Ibu semua. Kita harus selalu berbahagia dalam kondisi apapun itu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Oke. Marilah belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini, SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Rasanya kalau saya langsung masuk ke materi bisa diterima tidak? Apa perlu saya penguatan dulu Bapak Ibu ya? Oke, saya sedikit penguatan Bapak Ibu, jadi supaya kita tidak terlalu terbang, santai. Bapak Ibu begini saja, santai saja Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tahu kan yang SMP Negeri 1 Atap 1 Banjar? Nggak. Tidak tahu ya? Oke, begini saja. Bapak Ibu kalau saya bilang siapa kita? Bapak Ibu jawab San Sabar. Kalau saya bilang San Sabar, Bapak Ibu jawab dengan Jaya. Kalau saya bilang Jaya, Bapak Ibu jawab dengan San Sabar. Bisa dipahami? Oke Bapak Ibu, supaya kita bergerak sedikit, supaya ada penguatan. Mari kita mulai sedikit saja Bapak Ibu sebelum masuk ke materi dari budaya positif. Saya mulai Bapak Ibu. Siapa kita? San Sabar. Masih loyo-loyo nih sana. Oh, udah makan. Aku belian KFC lah hari ini. Mana kondan makan? Aku perlu yang nangkap kiri ya nih. Oke, Bapak Ibu saya ulang. Siapa kita? San Sabar. San Sabar. Jaya. Jaya. San Sabar. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, kamu dulu minggu. Oke, saya mulai ke materinya Bapak Ibu. Budaya positif. Oke. Kalau saya tanya, ini sebelum saya masuk ke materi, biasanya Bapak Ibu kalau mengajar seperti itu kan langsung menjelaskan materi bla 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 bla. Tidak kan Bapak Ibu ya? Pasti ada persepsinya. Saya akan berikan persepsi pada Bapak Ibu semua. Kalau saya tanya terkait dengan budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu baru mendengar kata budaya positif? Adakah yang bisa memberikan pendapat? Apa maksudnya? Budaya bagus. Pertanyaan bagus. Budaya yang bagus. Oke, adalahkah yang berpendapat yang berbeda? Boela? Pembiasaan yang bagus, positif, yang positif. Pembiasaan yang bagus. Pembiasaan. Ada lagi yang berpendapat yang berbeda? Adakah yang berpikiran budaya positif itu tata tertib sekolah? Umpamanya.
hukuman itu. Siapa tahu ada yang berpikiran seperti itu. Ada yang terlintas begitu pikirannya, ini pasti budaya positif pasti akan bahas tentang kayak aturan sekolah sekolah Iya, kalau tidak ada tata sekolah itu apa ya saya itu di mana saya dengar saya lupa. Oke, Tabanan ya. Kalau saya seperti itu. Kemarin waktu saya ke Lombok, saya ikuti masa Lombok jadinya Bapak Ibu. Budaya tahu. Oke, jadi budaya positif itu yang akan kita bahas nanti di dalamnya Bapak Ibu ada namanya hukuman, ada namanya disiplin Bapak Ibu, ada namanya bagaimana cara mengatasi siswa, ada restitusi dan sebagainya. Oke, sekarang kalau saya tanya lagi pertanyaan pemantik yang kedua, ini pemantik ya Bapak Ibu ya. Apakah budaya positif ini sangat penting bagi sekolah kita SMP Negeri 1 Banjar? Pasti Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita akan mengatur bagaimana kita bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman dan inklusif kepada seluruh murid. Kan begitu intinya Bapak Ibu, keberpihakan kepada murid. Itu intinya. Oke. Mari Bapak Ibu kita lihat apa sih pengertian dari budaya positif itu. Oke. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan yang dipraktikkan di sebuah komunitas seperti sekolah yang berfokus pada pengembangan karakter positif dan tanggung jawab pada murid. Budaya positif ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, suportif, dan inklusif, di mana semua murid merasa dihargai dan dihormati, dan di mana mereka didorong untuk mencapai potensi penuh mereka. Nah, itulah budaya positif Bapak Ibu. Oke, jadi kita harus bisa memberikan rasa aman, nyaman, dan inklusif kepada seluruh siswa. Itu intinya sekali. Oke, nah terkait dengan apa sih inti budaya positif itu Bapak Ibu. Nah, yang akan kita bareng-bareng kita bahas di sini ada 6 Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah perubahan paradigma. Oke, yang kedua ada namanya disiplin positif. Yang ketiga ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang keempat ada namanya motivasi perilaku manusia. Oke, yang kelima ada namanya posisi kontrol dan atau restitusi. Dan yang terakhir ada namanya segitiga restitusi. Nah, inilah yang saya bahas ke-6 materi ini Bapak Ibu. Ya, karena sekolah kita hanya saya saja yang terlibat dalam CGP ini, akhirnya seluruh ke-6 materi ini saya harus jelaskan. Kalau ada dalam satu sekolah itu ada CGP-nya ada 4 atau ada 3 orang, ke-6-nya ini pakai pasti akan dibagi-bagi nantinya gitu loh. Jadi saya anggaplah seperti apa ya istilahnya ini, borongan saya semuanya Bapak Ibu. Semua materi saya borong ini semua. Jadi begitu jadinya Bapak Ibu. Oke, mari Bapak Ibu kita akan bahas satu persatu, mulai dari paradigma yang baru. Pernahkah mendengar kata paradigma baru Bapak Ibu? Apa sih kaitannya? Mungkin Bu Ode sering-sering itu mengikuti pelatihan di SMP Negeri 2 Singaraja, pasti pernah. Pemahbah di awal pasti sering disampaikan ini. Apa sih paradigma baru itu? Apa kaitannya gitu saja? Terkait dengan apa sih paradigma baru ini? Kaitannya dengan apa? Ada di belakang itu, profil pelajar Pancasila. Ya Bapak Ibu ya. Jadi inilah dia, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi. Pernah mendengar berdiferensiasi? Pasti pernah Bapak Ibu. Kalau sudah masuk ke kurikulum Merdeka pasti. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Itulah intinya Bapak Ibu, pewujudan dari profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi profil pelajar Pancasila? Ada? Nah, Bapak Ibu masih ingat apa yang pertama? Ada lagunya loh Bapak Ibu. Ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Nah, begitu loh. Oke, inilah dia Bapak Ibu. Jadi ada 6 dimensinya. Saya tidak pakai pointer Bapak Ibu. Saya tanyakan istri saya, pointernya tidak ada. Nah udahlah, saya pakai mouse saja.
Oke, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Seluruh dimensi inilah sebagai profil pelajar Pancasila. Di mana-mana Bapak Ibu terkait dengan kurikulum merdeka, pasti yang pertama akan dibahas adalah profil pelajar Pancasila. Ya, oke, itu yang pertama Bapak Ibu terkait dengan paradigma baru. Oke, yang berikutnya disiplin positif. Nah, sekarang baru masuk ke disiplinnya Bapak Ibu. Apa sih pengertian kata disiplin? Kalau menurut Bapak Ibu, apa sih arti kata disiplin? Tepat waktu. Oke, berarti itu disiplin dengan waktu ya. Apalagi yang lain? Mengikuti aturan yang sudah berlaku. Mengikuti aturan. Oke. Oke, kalau saya tanya pada Bu Dewi, kalau mengikuti aturan itu memberikan rasa nyaman apa tidak? Tergantung siswanya. Kalau Tergantung dia siswanya. protes berarti Oke. tidak sesuai aturan tidak Nah. nyaman. Berarti siswa itu masih berpikiran ekstrinsik, Bapak Ibu. Ya, kalau disiplin itu masih terkait dengan, oh saya harus disiplin waktu, saya harus datang tepat waktu di kelas supaya tidak diopak, supaya tidak dimarahi oleh gurunya. Maka itu masih bersifat yang di dalam, masih bersifat di luar Bapak Ibu. Ekstrinsik dia, Bukan kesadaran. bukan bersifat dari dirinya sendiri. Intrinsik. Itu loh Bapak Ibu. Nah, biasanya disiplin positif itu seperti ini. Dalam budaya kita, maka disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Biasanya kita harus patuh, kita turuti aturan. Nah, mungkin seperti itu arti kata disiplin. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan gitu. Karena disiplin itu kan bersifat mengikat ya Bapak Ibu. Yang sing turutin aturan itu, ya dia pasti akan lupa. Pasti itu murid berkata Bapak Ibu. Maka dia pasti berontak pada dirinya gitu loh. Jadi sering tidak nyaman pada dirinya. Nah, apang sewelang ada ya murid turutin itu bukan bang. Pasti itu pikiran murid itu. Nah, itu deh Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya disiplin positif merupakan salah satu cara. Sekarang ke disiplin positifnya Bapak Ibu. Kalau tadi yang ke disiplinnya dulu. Nah sekarang kalau disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kalau dia memang terasa terketuk hatinya untuk melakukan sesuatu, maka itulah yang disebut dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Sama seperti ini Bapak Ibu. Pokoknya anak-anak melihat sampah berserakan. Pasti Bapak Ibu sering mengatakan anak-anak, pungut sampah itu pasti begitu. Nah, kalau dengan memungut sampah itu anak-anak mau melakukannya, berarti anak itu masih bersifat ekstrinsik karena dia menuruti aturan dari gurunya. Apa sih welangnya ya gurunya nadute itu mak sampah. Tetapi kalau yang berpikiran intrinsik, sesuatu kalau dia sudah melihat sampah, pasti langsung dipungut tanpa dikasih tahu oleh siapapun itu. Itulah disebut dengan motivasi yang berasal dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Oke. Nah yang berikutnya lagi, nah kita sebagai pendidik atau sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan anaknya menjadi disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki intrinsik bukan ekstrinsik. Nah itu loh Bapak Ibu. Ya, kalau saya tanya, pernahkah mendengar kata-kata nilai kebajikan universal? Kebajikan universal. Pasti pernah kan Bapak Ibu? Apa contohnya? Ya yang seperti tadi yang saya jelaskan, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu saja contoh yang sederhana terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kalau saya contohkan, inilah nilai-nilai dasar kebijakan universal itu Bapak Ibu. Yang pertama ada biasanya. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasilanya. Nah, kalau begini, bentar. Kemudian ada yang menurut Ibu Primary Yes Program. Nah, inilah di sini ada toleransi dan sebagainya. Keterampilan itu apa dia? Dapat dipercaya, lurus hati dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu, inilah nilai-nilai kebajikan universal, Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan universal ini nantinya Bapak Ibu akan bisa pakai acuan ketika Bapak Ibu sebagai wali membuat disebut dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas saya akan singgung di belakangan. Oke, saya kembali ke materinya ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi sudah ini. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan universal. Dan kita harus tumbuhkan motivasi intrinsik dari setiap
siswa, jangan eksplisit. Sama seperti ketika Bapak Ibu mengerjakan PMM kemarin, masih ingat ada namanya berasal dari luar diri, berasal dalam diri sendiri. Pasti bersih seperti itu kalimatnya Bapak Ibu. Itulah yang disebut sebagai motivasi implisit maupun eksplisit. Kalau Bapak Ibu menjawabnya masih berasal dari luar, ekstrinsi. Pelatihan ringan, Jadi itu Bapak Ibu. yang maju Anda. Oke. Karena sudah Saya sudah masuk dua materi ini. Yang pertama adalah paradigma, kemudian Beraknya bisa naik sekarang materi yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Pernahkah mendengar kata kebutuhan dasar manusia? Dia naik pertolongan yang Apa penting naik contohnya? itu. Anda sangat Pasti tahu Bapak Ibu. Oke, kalau saya kasih kasus seperti ini. Umpamanya ini, umpama siswa ini, gitu, saya pakai langsung meributkan dia. Siswa ketika masuk ke kelas, masuk ke sekolah, tidak diberikan uang jajan, istilahnya bekal gitu contohnya. Ya, pastilah siswa itu akan membuat sesuatu ketidaksesuaian dengan aturan. Contohnya, siswa itu pasti akan sering megerengin gelas timpal, umpamanya merampas jajan timpal, makanan temennya dan lain sebagainya, atau sering ngelambit di kantin. Saya tahu Pak Jero punya kantin, ngelambit dia mau beli makan karena menggerodokan jemaah beliang gitu loh. Nah, itulah salah satu contoh kebutuhan dasar siswa itu yang tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar apakah yang tidak terpenuhi itu? Nanti ada 5 kebutuhan dasar yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ya, ada namanya yang pertama survival atau bertahan hidup. Oke. Yang kedua ada namanya kasih sayang dan diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga ada namanya penguasaan. Yang keempat ada kebebasan. Dan yang kelima adalah ada kesenangan. Oke, yang bagaimanakah yang disebut dengan bertahan hidup? Apa itu begini? Yang bertahan hidup kemarin itu udah dikirim juga. Yang bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya sandang, pangan, papan, kesehatan. Nah, itulah contoh-contoh dari bertahan hidup atau survival itu Bapak Ibu. Kemudian apa sih contoh dari kasih sayang dan rasa diterima? Mungkin Bapak Ibu pasti tahu kan contohnya dalam realnya. Pokoknya ada kelompok siswa, pokoknya cari si kelas 9A siapa namanya? Linda Ningastari. Pasti sing ten ada siswa anehnya sama kelompok aja dia kan. Nah, itulah contohnya karena dia tidak akan mau diterima oleh temannya. Itu yang tidak boleh Bapak Ibu. Dia harus mau, teman yang lain harus mau menerima siapapun siswa itu. Dia harus terima kondisinya seperti apapun dia harus terima. Makanya inilah kebutuhan dasar hidup yang kedua, love and belonging. Jadi rasa kasih sayang dan diterima oleh siapapun itu loh contohnya. Oke, kemudian kalau penguasaan, nah power, istilahnya power. Kalau penguasaan itu begini Bapak Ibu. Umpamanya ada siswa yang punya bakat tertentu gitu loh Bapak Ibu. Sama seperti si Abga kemarin kan Bapak Ibu. Kita harus berikan ruang pada dia Bapak Ibu. Karena siswa itu dia memiliki bakat khusus sesuai dengan ekspektasinya dia masing-masing gitu loh Bapak Ibu. Kita harus berikan ruang. Ini contoh ruang-ruang yang kita bisa berikan. Contohnya proyek kemarin kita libatkan dia. Kemudian kita pada saat kemarin ulang tahun sekolah maupun perpisahan kita libatkan dia gitu. Itulah ruang-ruang bagi dia gitu. Itulah powernya dia. Kasih dia ruang untuk dia berekspresi supaya dia mampu menjadi. Kan kalau ini jangan jadi Bapak Ibu harus tahu kondisi siswa itu, apa sih kekuatannya siswa ini. Kita harus kasih ruang-ruang. Oh, ternyata siswa ini demen A, itu demen B, itu demen C dan sebagainya. Kita harus tahu itu. Kemudian kebebasan. Apa sih artinya kebebasan? Kebebasan untuk freedom. Jadi adalah terkait dengan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi biasanya anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan akan memiliki pilihan mereka. Ya, perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, itulah kebebasan itu. Ya, kemudian kalau kesenangan, apa sih kesenangan? Bolehkah anak-anak itu ketika Bapak Ibu mengajar ketawa dia boleh Bapak Ibu tidak masalah, berikan dia kesenangan. Soalnya Bapak Ibu sering mengajar dengan memberikan speaking di sela-sela
pembelajaran pasien itu pembelajaran itu Coba boleh pengen Bapak di Ibu pasar ada nih SPP. ruangan ini Senang kepala kan gue di berawai ya, mungkin tertawa-tawa semua dengan berikan kesenangan seperti itulah nanti akan terjadi impact pembelajaran ternyata materinya seperti ini loh gitu dan akibatnya Bapak Ibu. Itulah Senyum atas kerasa, yuk. dasar apa nih? Kapil. Dasar kesenangan atau Kebeliang wah. khusus lemari. Bapak Ibu, mari saya akan memberikan apa namanya ini materi berikutnya apa ini? Nah, ini motivasi perilaku manusia. Ini materi yang keberapa ya? Saya lupa dan ini keempat atau ketiga. Oke, motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itulah motivasi Bapak Ibu. Punya nggak Bapak Ibu dalam diri sendiri motivasi? Saya yakin Bapak Ibu pasti punya. Jadi tergantung dari tujuan apa yang mau Bapak Ibu capai. Ternyata ya tak tahan gue diceritain. Nah, kalau motivasi yang dilakukan seorang manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka motivasi itu masih bersifat apa Bapak Ibu? Eksternal, benar Pak Wah. Itu dia Bapak Ibu. Kemudian, nah ini dah, kalau melakukan disiplin ini karena dia takut, ini masih merupakan ekstrinsik eksternal yang dikatakan Pak Wah sangat benar. Kemudian, kalau motivasi itu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, bersifat apa Bapak Ibu? Karena menyiarkan menggait, bangpah marahnya menggait. Apa itu namanya? Masih bersifat eksternal, ekstrinsik ya Bapak Ibu. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan gitu. Maka ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, motivasi inilah yang apa namanya yang dihindari munculkan yang kita munculkan ini adalah motivasi intrinsik, yaitu dengan menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Apa nilai-nilai kebajikannya? Bisa jelas sudah jelas ya. Contohnya profil kata Pancasila itu Bapak Ibu, 6 dimensi itu. Oke, murid nanti kalau Bapak Ibu sudah bisa melakukan motivasi intrinsiknya, ya kita murid akan melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Inilah merupakan motivasi intrinsik. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pentingkan, munculkanlah motivasi intrinsik sesuai itu. Memang sih memunculkan itu tidak segampang membalikkan telapak tangan Bapak Ibu, perlu proses Bapak Ibu. Maka kalau itu bisa dimunculkan motivasi intrinsik itu, ia akan menjadi suatu budaya buat sekolah kita. Menjadilah budaya positif. Oke, lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini dia Bapak Ibu. Oke, ada hukuman. Biasanya hukuman itu sifatnya pasti tidak tertulis Bapak Ibu. Benar Pak tidak? Iya. Pasti pernah ke Bapak Ibu memberikan hukuman pada murid? Sih pernah. Saya pun pernah memberikan hukuman pada murid. Apa contohnya? Saya suruh push up. Sekarang tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Terus terang, saya baru dengan pelajari pendidikan ini untuk terketuk hati saya, oh ternyata benar ya. Siswa itu tidak boleh dimodifikasi. Terus kita Bapak Ibu ya, kalau saya boleh saya garis bawahi, kita sebagai guru ini filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, kita hanya menuntun Bapak Ibu, menebalkan bakat-bakat apa yang dimiliki oleh siswa, menghaluskan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa itu gitu loh Bapak. Jadi intinya menuntun, sing menuntut Bapak Ibu. Oh dia harus dari kini gitu, sing dari gitu Bapak Ibu. Ya kita harus menuntun dia. Tebalkan ya humanis begitu yang dikatakan Pak Diana kemarin. Kita luruskan dia itu. Oh ini bengkok beri lurusan gitu loh. Sing dari wah dia harus main, ini harus main ya sing dari gitu. Tidak boleh seperti itu. Ya. Nah, hukuman di sini pastinya akan menyakitkan pada dirinya, terus akan menjadi apa namanya berkelanjutan Bapak Ibu sampai sepanjang hayat pasti akan diingat. Sama seperti kemarin si Lagap tidak mau salaman dengan saya. Pasti kan selalu diingat. Ini saya merasa dalam hati saya apa sih? Saya merefleksikan pada diri saya apa sih yang saya salah? Oh pernah saya suruh dia pusat Bapak Ibu. Terus terang. Pernah saya suruh pusat. Akhirnya diingat sampai sekarang. Dimanapun ada ketemu pasti dia tidak akan mau menyapa dengan saya. Bapak Ibu. Terus terang lah itu. Itu kejadiannya Bapak. Kita harus menghindari seperti itu. Oke. Ya, kalau Farel dia mau walaupun sering saya suruh pusat tapi dia menyadari juga. Nambol ya Ibu.
Kalau si Ladot sudah Bapak Ibu. Sambel ya ini. Mereka akan begini kemarin. Sambel ya. Langsung dia bersalaman dengan saya tidak apa-apa, saya sadar juga, saya ternyata saya bersalah juga. Akan Bapak Pasar melajah ini sing dendam dari dia. Tapi Nah kita kedek sih. belakangan banget materi ini beginilah Bapak Ibu. Seperti di awal saya dapatkan, nah tidak akan seperti itu saya gitu loh. Saya belum, ya masih semuanya belum proses. Rasanya ada dan Oke, kekurangan. kemudian hukuman itu tidak memberikan rasa nyaman. Murid akan menjadi takut, bersifat memaksa. Bila perlu ini Bapak Ibu, murid itu pasti akan berbohong, menyembunyikan apa kesalahannya. Di pura-pura Bu, pasti berbohong ya, pasti menganggap ini benar-benar, tapi tidak sesuai. Nah itu loh Bapak Ibu, kemudian akan menjadi sesuatu rendah diri. Inilah banyak kalau sering memberikan hukum. Nek, bagaimana halnya kalau kita memberikan penghargaan? Penghargaan itu tidak efektif Bapak Ibu. Ya, penghargaan itu tidak efektif. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Nah, penghargaan itu bisa juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga bisa menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Dan penghargaan juga bisa membentuk sistem ranking. Maka sekarang kalau kita tidak boleh ada sistem ranking seharusnya Bapak Ibu. Tetapi karena kita masih dari sebelumnya sudah kita sering buat ranking, siapa sih yang tidak bisa mungkin sekarang Oke, ini yang lain kamu masuk dan tidak boleh diberikan penghargaan pada siswa. Oh, selegang masuk. Harusnya. Dengan Nah, sekarang saya lena. kembalikan saja nanti kepada Bapak Ibu kita di Ini Lena sesi nak diskusi nanti seperti apa. Oke, itu terkait dengan penghargaan. Nah, ini sekarang bagaimana caranya konsep disiplin supaya menjadi identitas yang sukses? Nah, di sini ada dua tahapannya dengan konsekuensi. Pernah kan mendengarkan konsekuensi? Mana saya singgung kepada Pak Dono, konsekuensi ketika belum dikerjakannya seperti itu ya konsekuensi tidak saya sarankan, tidak kan saya begitu kan. Konsekuensinya ada Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya adalah jadi ketika tidak akan saya bilang kemarin, berkala tidak akan bisa karena dia akan diminta mana sih SPK-nya, mana sih SKP-nya, benar ya SKP ya? Mana sih sasaran kinerja pegawainya? Nah itulah pasti kan diminta. Itu konsekuensi Bapak Ibu. Jadi biasanya konsekuensi itu sesuai dengan aturan, ada aturannya, penguatannya jangka panjang, perlu monitor berkelanjutan dari stimulus respon. Ya, pernah mendengar stimulus respon Bapak Ibu? Tidak akan pernah, tidak ada menang kalah, tapi menang. Kemudian murid menghormati peraturan nantinya, kehilangan waktu untuk mereview kesalahan. Nah itu dia Bapak Ibu konsekuensi. Yang dipentingkan nanti adalah terkait dengan restitusi. Apa sih restitusi itu Bapak Ibu? Ini dia. Murid akan bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dengan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrolnya. Murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini diberikan adalah siswa itu walaupun dia pernah berbuat kesalahan, dia langsung diberikan bagaimana caranya untuk menyelesaikan solusinya gitu. Inilah ada namanya restitusi. Terkait dengan restitusinya sekali, fokus di restitusi, ada belakangan materinya Bapak Ibu terkait dengan restitusi. Oke, sampai di sana dulu ada hal yang perlu disampaikan. Apa saya lanjut? Ya, Bapak Ibu supaya bisa fokus seperti ini. Saya cobakan ice breaking sedikit. Ice breakingnya terkait dengan matematika loh Bapak Ibu. Saya kan hitung-hitungan Pak ya. Ya, hitung-hitungan, cuma hitungannya tidak menjelimet sekali loh. Rewardnya DFC. Paling hanya penjumlahan, hanya pengurangan. Pasti Bapak Ibu semua pasti bisa kan? Pakai kalkulator Pak ya. Oke, Bapak Ibu begini. Jika nanti saya berikan pertanyaan, pertanyaannya nanti adalah hasilnya itu bilangan genap, Bapak Ibu bilang yes. Hasilnya bilangan genap, yes. Apabila nanti hasilnya itu bilang ganjil, Bapak Ibu bilang jos. Lalu besok kalkulator lalu. Kita sama jawab yes atau jos. Nah, yes. Langsung nyari kalkulator ini Pak. Langsung nyari kalkulator. Ya, saya ulang. Kalau hasilnya nanti udah bilangan genap, Bapak Ibu bilang yes. Kalau hasilnya nanti bilang ganjil, Jos. Betul Jos. Yang mana di bawah jos? Harus ada buku apa? Siap. Oke, Bapak Ibu saya mulai. Kira-kira hasilnya seperti apa?
Ice breaking, oke Bapak Ibu. 3 tambah 2. Jos. Oke. Ganjil ya. 5 ganjil ya. Kalau 3 tambah 2 berapa lagi? 5 itu? Oh ganjil Jos itu. Nggak jawab. Lagi sekali Bapak Ibu. Aduh. Oke. Pak Wakasa kita enggak apa-apa sih wabah. Oke, lagi sekali Bapak Ibu supaya bisa 2 kali 3. Oke, jawaban ya. Oke, sudah bagus. 2 kali 3 6 Bapak Ibu ya. Sudah bagus ya. Padahal jadi angkanya Widi berpikir loh. apa saja masalah hasilnya? Yes, Josnya itu. Makanya aku catat kan di ganjil. Mari Bapak Ibu saya lanjutkan. Yes, Lagi Jos. lagi 3 materi ini. Konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Pendekatan restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi sekali lagi restitusi di sini adalah siswa bersalah tetapi solusinya langsung dari siswa juga gitu loh Bapak Ibu. Kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Nah, bukan untuk menembus kesalahan tetapi untuk memperbaiki kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, kemudian restitusi fokus pada solusi dan ditemukannya sendiri, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Inilah ciri-cirinya kalau kita menerapkan restitusi. Jadi Bapak Ibu kebelakangan kita belajar bareng-bareng, kita harus menerapkan restitusi ini dalam penyelesaian masalah. Ya, ketika ada siswa yang bermasalah, Bapak Ibu panggil siswa itu, jangan langsung semua guru ngomong gitu loh. Wah ini AB ini ngomong muni A, ini muni B, ada guru terkewin ini muni. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, panggil ya secara face to face dengan langsung berdua dengan siswa itu. Pakai sistem restitusi ini penyelesaian masalah. Jadi contoh dari penerapan restitusi ada tayangan video dari saya Bapak Ibu. Oke. Kemudian apa sih perbedaannya Bapak Ibu? Ada. Jikalau siswa ini bohongnya ya, ini contoh ya. Contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan tugas. Nah, kalau Bapak Ibu kasih hukuman pasti begini. Oh, guru pasti akan hukum dengan hormat bendera 10 menit ya. Saya pernah juga melakukan seperti ini Bapak Ibu. Mengajar siang nggak bisa. Saya suruh hormat bendera. Tapi saya berpikir dalam hati saya, kalau bisa nih murid saya tanggung jawab ini gitu. Tapi saya cukupkan, saya takut lagi. Kemudian guru marah dan menjadi murid takut. Nah inilah kalau dihukum Bapak Ibu. Tetapi kalau dengan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi ada aturannya gitu loh. Ya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ada aturannya di sini. Jadi sama seperti aturan KPP, belajar seperti itu. Kemudian kalau restitusi seperti apa? Jadi dia Bapak Ibu. Guru menanyakan keyakinan kelasnya. Ternyata hal yang anak-anak lakukan itu atau siswa yang dilakukan itu sesuai apa tidak dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana sih yang anak langgar gitu umpamanya. Jadi Bapak Ibu harus membuat suatu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas nantinya. Gitu. Nanti saya suruh Bapak Ibu wali kelas di awal tahun pelajaran baru, ketika sudah ketemu dengan siswanya, Bapak Ibu wali kelas ini buatlah sebuah keyakinan kelas. Nanti pasanglah keyakinan kelas itu di tempat yang bisa dilihat oleh seluruh siswa nanti. Saya pun sebagai guru mengajar di kelas itu, saya akan mentaati keyakinan kelas yang dibuat oleh wali dan peserta murid. Jadi biasanya restitusi ini dibuat oleh kesepakatan antara guru dan siswa atau wali kelas dan siswa Bapak Ibu, tidak sepihak. Kalau hukuman itu biasa sepihak dia, guru dia ini naik gitu, murti si nawang-nawang ya, murti menerima dia hukuman apa yang kita berikan gitu biasanya. Nah, kemudian restitusi lagi lah guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain, itulah jadinya restitusi. Oke Bapak Ibu, mari masuk ke materi yang kelima kayak ini, 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Oke, apa saja sih 5 posisi kontrol seorang guru itu? Ya, yang pertama di sini ada namanya
Nah, sebagai penghukum, tadi saya sudah jelaskan sebagai penghukum. Jadi penghukum itu biasanya tidak sesuai aturan, langsung seketika dibuat oleh guru itu, tiba-tiba langsung dia hukuman itu lari 10 kali lapangan, push up, langsung hormat bendera. Nah, begitu itu namanya hukuman. Kemudian seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi selain hukuman fisik, verbal pun pokoknya caibu, badan selam, Badan selam. bapak cai ini cari kini gitu, pokoknya bapak pernah nggak seperti Badan itu? selam model itu. Nah, itu contohnya. Ya, itu contoh verbal bapak ibu. Kemudian orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat ukur yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Nah, contohnya Bapak Ibu, contohnya kalau mendengar kata-kata terkait dengan penghukum ini, patuhi aturan saya atau awas kamu kalau tidak menuruti ya. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu kata-kata itu namanya penghukum. Pasti selalu yang terakhir kamu selesai. Nah, itu penghukum atau kata-kata seperti itu namanya penghukum. Kemudian penghukum juga biasanya nadanya tinggi, Bapak. Nadanya tinggi, matanya mungkin bisa melotot. Mata gurunya terus melotot, galak tuh serem gitu. Biasanya begitu ciri-ciri orang penghukum, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau pembuat orang merasa bersalah di sini adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau merendah diri. Apa contoh kata yang sering muncul di orang yang membuat merasa bersalah? Nah, umpamanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, itu contohnya katanya. Kemudian berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Nah, gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu, kamu pasti berbuat seperti ini. Nah, itu contoh dengan seseorang pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kalau sebagai teman ya kita anggap sebagai temannya dia gitu dalam keseharian. Nah, guru dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya Bapak Ibu ya. Contoh kata-kata yang sering muncul kalau kita sebagai teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, itu contohnya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, namun lain kali jangan diulang lagi ya. Ya, itu contoh-contoh kalau kita sebagai posisi sebagai teman. Kemudian yang lainnya lagi sebagai pemantau, Bapak Ibu, pemantau. Nah, sebagai pemantau di sini biasanya bersifat netral, dia hanya mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Contoh kata-kata yang sering muncul ketika sebagai pemantau. Peraturannya apa ya? Konsekuensinya apa ya? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi seperti apa? Nah, itu contoh-contohnya Bapak Ibu kalau kita sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol yang kelima yang terakhir adalah sebagai manajer. Sama seperti suatu di perusahaan ada manajernya. Jadi kalau sebagai manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya kata-kata kalau kita munculkan sebagai manajer di sini adalah apa yang kita yakini, kembali keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati. Nah, apakah kamu meyakininya? Nah, itu contohnya. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, itu contoh di seorang sebagai manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, itu contohnya kalau kita sebagai seorang manajer, Bapak Ibu. Itulah solusi-solusi. Jangan langsung nadanya keras, mesti matanya melotot, pusing, cocok dan. Nah, Bapak Ibu yang bisa diterapkan, saya pun menyadari ternyata dari 5 posisi kontrol ini yang saya sering lakukan baru hanya 2, Bapak Ibu. Saya sering menghukum, saya sering membuat merasa bersalah. Nah, yang seharusnya Bapak Ibu terapkan adalah 3 hal ini: sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau memungkinkan Bapak Ibu adalah yang pilih yang sebagai manajer, itu yang lebih bagus.
Tapi kalau Bapak Ibu bisa mengkombinasikan antara teman dan pemantau, alangkah baiknya Bapak Ibu. Mari kita akan bahas terkait dengan 5 posisi kontrol ini. Ini contoh Bapak Ibu, saya pernah mengalami siswa ini sini. Kan ada siswa yang pernah terlambat, Bapak Ibu kan suruh dia berdiri di depan ini loh. Dia terlambat, bukan terlambat, dia tidak memakai atribut pada saat upacara bendera. Kalau kira-kira kalau hukumannya apa? Seperti apa sih Bapak Ibu? Nah ini patuhi aturan sekolah, lalu berdiri paling kiri atas. Nah, saya anggap di kiri atas sebelah sini, agar semua murid mengetahuimu. Itu penghukum Bapak Ibu, sehingga hati kayak doangnya gitu seharusnya. Nah, kalau sebagai pembuat orang merasa bersalah seperti ini kalimatnya. Berapa kali Pak Guru harus bilang, atau sudah berapa kali Pak Guru sudah memberitahumu, kamu selalu mengecewakan Bapak. Itu contoh sebagai membuat orang merasa bersalah. Tetapi kalau merasa teman, ayolah yang tertib ya, buat Pak Guru bangga. Tak apa-apa kamu salah hari ini, besok jangan diulang lagi ya, gitu contoh. Tapi besoknya Sekarang sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi. Setelah selesai upacara silakan ke koperasi sekolah untuk membeli atributmu. Nah itu contoh sebagai seorang pemantau. Kalau sebagai manajer, lain lagi Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Inilah sikap sebagai seorang manajer. Nah gitu loh Bapak Ibu. Kira-kira bisa dipahami 5 posisi kontrol ini. Kalau Bapak Ibu yang sering Bapak Ibu lakukan, yang mana posisinya? Sama ternyata Pak Warsa dengan saya. Ya. Mana jangan kadang-kadang raga. Ada lagi yang sudah pernah menerapkan sebagai teman, Pak Mas itu kenyang teman pasti lain ya. Apa sebagai manajer? Ya karena dia punya. Ini cepat ya. Adik dalam saya manajer. Tapi nggak murid ya. Kalau dia memperlakukan anak buahnya ya harus humanis juga. Ya, untuk minum airnya dia wali apa? Jangan seperti Bapak Ibu. Ya, berikan dia pekerjaan sesuai dengan tupoksinya dan humanis. Oke. Mari Bapak Ibu, saya akan uji pemahaman Ragen terima deh. posisi kontrol ini. Ragen terima deh. Ada pertanyaan yang saya selipkan. Bapak Ibu jawab. Posisi kontrol apakah yang tertera pada pernyataan tersebut? Semester 1 Setelah Bapak Ibu memahami. Jadi ingat ada 5 Bapak Ibu ya. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Mari Bapak Ibu, saya akan uji pemahaman Bapak Ibu sekarang masing-masing. Anda akan bisa memberikan pendapat. Tentukan termasuk posisi kontrol yang mana dari pendapat berikut. Ceng Juari mesti ngemang nilai rapi sembilan ngajain. Buat orang masa? Kamu ngajain, aku nasi ngajain waktu PPG dan 3 bulan sih ngajain. Oke, yang kedua coba. Semester 1 dan Angwang balik, cumunin kayaknya. Yang nomor 3 itu kayak Ragen yang tuh kan teman-teman di atas KKM kan Yang tadi merasa bersalah, boleh memantau. yang tercapai Ada lagi yang lain? tangan gitu ya. Merasa bersalah. Oke, ada lagi yang lain? Oh, merasa bersalah nggak? Merasa bersalah. Oke, mari kita uji apa jawabnya apa Ibu? Hukum, oh ya, kamu Oke, tidak kita pernah cek benar. jawabannya, Mbak. Benar. Ya, karena langsung kamu Tidak pernah melakukannya. Tidak pernah benar melakukannya. Gitu. kamu selalu sama dengan kamu selalu. Kesehatan benar yang megai gitu. Ya. Nah benar. Itu dia sebagai penghukum. Bisa? Itu yang ketiga, yang keempat. Ayo. Apa rencanamu untuk menyelesaikan itu? Apa? Lebih ke Ya, manajer. Oke, yang berikutnya. Manajer. Ayolah manajer. Apa? Teman. Oh teman. Oke, benar Bapak Ibu. Lagi satu. Kamu tidak pernah hukuman. Hukuman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai. Ada tadi. Apa konsep? Ada posisi yang ada adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Saya kayak mengalami sebagai pemantau. Tidak Oke, apa mengerjakan. jawabannya? Mari kita lihat jawabnya. Tidak adalah mengerjakan tugas pemantau. Oke, benar. Oke, Bapak Ibu, Oh, kata saya di sudah bisa terakhir itu ada dipahami terkait dengan 5 posisi kontrol. Kita harus tahu posisi kontrol kita sebagai guru seperti apa sih gitu. Ya, oke. Saya akan juga splitkan sedikit keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak Ibu wali kelas nanti di awal tahun pelajaran baru Bapak Ibu saya suruh wali kelas itu membuat keyakinan kelas.
buatlah kesepakatan antara bapak ibu selaku wali kelas dan siswa. Ya, nah sekarang kalau saya tanya, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Apa sih bedanya bapak ibu? Yang kecil sih Keyakinan dua arah, kalau peraturan satu arah. Ada yang lagi beberapa yang beda? Mengapa tidak Rasanya kita benar. memiliki peraturan? Kalau keyakinan itu seperti saya bilang, keyakinan itu dibuat oleh warga kelas dan siswa. Jadi siswa terlibat ikut dalam menyusun keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu. Tapi kalau peraturan kelas tidak, bapak ibu wali ini dan gitu loh, muridnya senawan-nawan gitu. Muridnya hanya nerapang, melaksanakan, maka dia sebagai penghukum yang sing atuhi aturan kayak dia. Wali kelas itu meragukan peliangan gitu. Itu namanya sebagai penghukum, tidak boleh seperti bapak ibu. Makanya keyakinan kelas itu dua arah dia. Kalau peraturan kelas hanya searah. Kayak satu saja yang buat itu dulu saja. Sekarang kalau saya tanya bapak ibu, pemantik pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau sepeda motor? Ada yang bisa jawab? Ada sanksi. Kalau Pak Maksud bilang ada sanksi, takut ditilang, berarti motivasinya baru bersifat eksklusif. Untuk keamanan. Kalau bapak ibu bilang untuk keselamatan dan kenyamanan, berarti motivasinya intensif. Nah gitu loh bapak ibu, bisa dikali. Jadi aku takutnya pengsilangan, ekstensi bapak ibu. Karena sebagai penghukum jadinya dia, ya sih penting, dia kan melanggar ya. Itu ekstensi. Ya, tapi kalau raga bang selamat, pasing yang tabrakan, pasing cedera kepala nih, gitu. Jadi bersifat instruksi. Jadi keselamatan buat diri kita. Dan yang kedua, sama nggak ini kasusnya yang kedua ini? Mengapa kita perlu peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan? Masih sama bapak ibu untuk kesehatan, keselamatan, nah sebagainya. Ya, jadi kalau mau untuk barang-barang timbali gitu, itu ekstrinsik loh bapak ibu. Ya, jadi itu harapan saya. Jadi keyakinan kelas itu motivasinya buat kesempatan antara siswa dan guru atau wali kelas. Saya sudah menerapkan kemarin penerapan dari keyakinan kelas. Saya sudah punya 4 keyakinan kelas yang disepakati oleh kelas 8C kemarin. Jadi buatlah keyakinan kelas itu dengan menggunakan kata-kata positif bapak ibu. Tahu kan kata-kata positif? Pokoknya kalau bapak ibu tidak boleh membuang sampah sembarangan, apakah itu positif? Tidak bapak ibu, karena ada kata tidak boleh, jangan pernah itu kata-kata yang negatif bapak ibu. Apa namanya, hindarilah menggunakan kata-kata yang negatif itu. Makanya kalau bapak ibu membuatkan keyakinan kelas tidak membuang sampah sembarangan, apa contohnya kalau kata-kata positifnya? Jagalah kebersihan, itulah contohnya bapak ibu. Itu contoh kata positif namanya. Pokoknya tidak pernah terlambat masuk ke kelas, tidak pernah. Ada kata tidak pernah, berarti kan itu sifatnya negatif. Maka kalau kita pakai dengan kalimat yang positif, namanya disiplin waktu. Rencananya bapak ibu, buatlah seperti itu nanti ketika bapak ibu ingin membuat keyakinan kelasnya di masing-masing sebagai wali kelas nantinya bapak ibu ya di awal pelajaran, baru nanti ketemu dengan siswanya. Jadi ini saya terapkan nanti bapak ibu sebagai wali kelas. Nah, bagaimanakah caranya langkah-langkah memudah keyakinan kelas itu? Sini bapak ibu. Yang pertama adalah kita harus bertanya kepada murid peraturan apa yang perlu disepakati di kelas. Mencatat semua masukan murid. Jadi saya seperti yang kemarin saya lakukan, bapak ibu saya sebarkan atas post-it. Setiap siswa saya suruh menuliskan 1 buah keyakinan kelas. Saya suruh tempelkan keyakinan kelas itu di papan. Kemudian dari seluruh keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh siswa, saya seleksi bapak ibu. Jikalau ada yang mirip-mirip katanya, saya akan gabungkan. Nah, terbentuklah suatu keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan kelas itu dipasang di tempat semua siswa dapat melihatnya. Posisinya yang sentral dia bapak ibu. Jadi beginilah langkah-langkah dalam menyusun. Nah, kadang-kadang ke-share di sana ya. Ya. Jadi beginilah langkah-langkahnya bapak ibu. Oke, sebagai wali kelas nanti kayak ini ya terapkan. Kemudian, nah ini contoh poster bapak ibu ya. Ini poster saya ambil langsung di internet. Keyakinan kelas yang saya buat ada sih, tapi saya pakai contoh yang lain saja. Inilah contohnya. Datang tepat waktu, hormati guru dan teman,
Ya, angkat tangan jika ingin bicara, dengarkan penjelasan guru ya, rapikan buku dan sebagainya. Ini poster ya buat di kantor. Iya, sudah Dewi, masing-masing guru sudah pro ini kantor. kelas 3 ada pindahan nih waktu nih. Kantor semua sudah mahir Bapak Ibu, saya masih Ada kalah nak di mana pindah kantor. waktu nih? Saya aja kemarin belajar Saya dengan Bu Dewi. Bagaimana sih caranya supaya gambar saya tidak ada? Kami Oh, 9 kan C saya baru sumber belajar. Priasik. Wah, aja panas masuk. Ternyata saya belajar dari Bu Dewi. Oh, Oke. ada modal sumber Priasik. Itulah pentingnya pola. Aja lulus masuk. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, Dia masih ini ngajain segitiga soal. restitusi. Ini yang terakhir materinya, segitiga restitusi. Ada kata segitiga, ada ini segitiga, masih ada tertulis di sini kan? Inilah segitiga restitusi. Oke, apa sih pengertian segitiga restitusi itu Bapak Ibu? Nah ini. Oke, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut dosen 2004. Kemudian restitusi bukan menembus kesalahan tetapi melainkan tawaran dan bukan paksaan. Kemudian restitusi membuat murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah membuat kesalahan. Nah ini Bapak Ibu segitiga restitusi tersebut. Jadi yang pertama ada namanya menstabilkan identitas. Oke, ada disebut dengan stabilize the identity. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah atau disebut dengan validate the misbehavior. Bisa saya simpulkan dalam bahasa Inggris. Oke, yang ketiga menanyakan diagnosa atau sering disebut dengan seek the belief. Nah inilah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Tiganya di sini harus terpadu dia Bapak Ibu, jangan loncat-loncat. Yang menstabilkan, ambil dengan menanyakan keyakinan kelas, tidak boleh 1 dengan 3. Dia harus runut. Kalau Bapak Ibu 2 dan 3 boleh tanpa 1-nya tidak masalah. Tapi harus runut 1, 2, 3. Menstabilkan, validasi, menanyakan. Dinilai keyakinan kelas. downloadannya Itu ada. runut dia Bapak Ibu. Boleh mengambil 1 saja tidak masalah. Boleh Bapak Ibu. Boleh mengambil 2 dan 3 boleh. Boleh mengambil 1 dan 2 boleh. Tetapi runut Bapak Ibu ya, jangan loncat-loncat. Oke, itu dia Agak wainya nyerang. penerapan segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas, apa sih menstabilkan identitas? Nah, di sini ada berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Tadi saya sudah jelaskan identitas gagal ke sukses itu yang ada namanya konsekuensi dan restitusi. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini ada 3 Bapak Ibu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini murid akan diberi pertanyaan untuk bermakna untuk memunculkan motivasi secara implisit, mampu mengingatkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Nah ini cara lebih. Ya, pada laporan dari ketua Ini contoh Bapak. Iya Pak, habis kesal sih. Kenapa kesal? Nanti terus menerus memulai kerjaan saya Pak. Saya ada rumah. Saat ulangan pun saya mau memulai kerjaan saya Pak. Oh begitu ya. Wajarlah kamu marah dan kesal. Jika Pak ada di posisi kamu, pastinya akan berbuat hal yang serupa juga. Iya Pak. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Andi? Saya marah ke dia Pak dan saudara saya menolak kerjanya. Oh begitu ya. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Iya Pak, masa saya hanya diam saja karena saya sudah mengeluarkan seluruh kemampuan saya untuk melakukan hal tersebut. Masa dia seenaknya saja menolak kerjaan saya dan dia tidak mau. Dapat dicek 17. Masuk nggak itu? Ya, wajarlah kamu merasa marah dan kesal karena tidak ada pekerjaan yang sudah susah payah mengerjakannya dicontoh. Kalau input aja masuk nggak usah. Apa saling menghargai perbuatan kamu? Ya saya udah kirim untuk Kalau hidup dari saya misalnya buka apa? menampak Saya atau buka. Cek di nilai di status nilai coba. Mana? Ya, Hidang kok ada Pak, sampai dengan dari guru mata tanpa pelajaran tanpa dari nutup hidang. saya sering terlambat masuk Saya kelas kamu buka setiap ini. bulan. Buka ini Menurut tindakan kamu, selama seminggu ini sudah kamu pengirim tuh, berapa kali ini. terlambat masuk ke Input. kelas ketika saya sudah terima kasih Pak. Sudah dilambat seperti itu. simpen deh, simpen data belakang. Ya Pak. Ya,
baik ya. Berbuat kesalahan itu Artinya amun pangsi hilang, berarti ada simpan data ya. Sekali hilang ya. Aku sudah izin, udah kita bisa belajar dari kesalahan tersebut untuk bisa dulu ya nanti tak cek. Setuju? Setuju Pak. Kita cari solusinya bersama-sama. Ya, saya sering datang terlambat masuk ke kelas, pasti ada alasannya. Itu ya, saya cerita. Kenapa sih sering datang terlambat ke kelas? Karena saya kan akhir mendapat pelayanan ketika berada di kantin sekolah Pak. Saya mendapatkan pesanan saya, kemudian saya berikan dan masuk. Aduh, betul Bapak anu terakhir anaknya bang. Itu saya makan. Bapak atau ibu sudah datang ke kelas saya Pak. Makanya saya sering datang terlambat masuk Itu kelas. dalam manusia sih. Oh begitu. Kamu tahu keyakinan kelas yang kita sepakati? Tahu Pak. Kalau sering terlambat masuk ke kelas, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu lakukan itu? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting apa tidak? Penting Pak. Karena disiplin masuk kelas itu bisa menghargai waktu dan disiplin waktu. Betul sih, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, dan juga kita dapat melakukan berbagai Kelas dan negatif. Ya Pak. Jadi semua yang perhatian kelas itu. Keyakinan kelas. Kelas masuk kelas berbunyi. Dan saya mengatakan sudah sering terlambat dan juga tidak akan mengulanginya kembali. Ya, sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara memberikan barang. Menurut kamu, apa yang kamu akan lakukan agar tidak terlambat lagi masuk ke kelas? Saya akan membeli makanan yang cepat saji dan bila perlu saya akan membawa makanan dari rumah agar tidak terlambat masuk ke kelas lagi. Baik, kamu sudah menemukan solusinya, dan Bapak akan berkoordinasi dengan rekan guru yang lain bahwa kamu akan berubah untuk tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Sekarang silakan masuk ke kelas kembali ya. Terima kasih Pak. Ya Bapak Ibu. Oke, ini penutup dari apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana pengalaman dirinya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Kemudian, ini terakhir, terima kasih Bapak Ibu. Jadi demikian pemaparan dari Tiang terkait dengan budaya positif. Saya akhiri dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu matur susun. Karena hari ini Bapak datang ke kelas ingin terkait dengan pemahaman keyakinan dari kelas 8. Ya, jadi terkait dengan pembentukan keyakinan pada kelas 8. Nah, begini, kalau Pak tanya, tahu kan perbedaannya antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Tahu kan? Kalau peraturan kelas itu pasti bersifatnya mengikat dan hanya dibuat oleh seorang guru tanpa ada unsur kelipatannya dari siswa. Nah, kamu keyakinan kelas itu melibatkan siswa dan wali kelas. Nanti keyakinan kelas ini akan menjadikan panduan acuan kita karena di kelas 8. Kalau kelas 8A, 8B, kelas pasti akan di kelas yang mengatur dalam keyakinan satu kelas. Nah, itu terkait dengan keyakinan kelas. Kemudian pada saat penyusunan keyakinan kelas, karena jangan sampai ada yang memunculkan kata yang bersifat negatif. Contoh dari keyakinan kelas yang bersifat negatif itu umpamanya tidak boleh datang terlambat. Itu tidak diberikan karena bersifat negatif, karena kata tidak boleh atau jangan itu yang tidak diperbolehkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kalau kalimatnya yang bilang tidak boleh datang
terlambat ke kelas itu namanya apa? Disiplin. Ini contohnya ya. Jadi anak-anak Pak, sebentar Pak mintakan satu siswa tuliskanlah satu keyakinan kelas yang anak perlu anak sepakati nanti dalam satu kelas. Oke, sekali jangan ada yang menggunakan kata yang bersifat negatif. Jadi itu saja. Oke, setelah ini Pak akan bagikan kertas post-it namanya ini. Jadi anak tuliskan di sini apa keyakinan kelasnya masing-masing. Setelah itu anak tempelkanlah di tempat yang sudah Pak sediakan ini. Di sini lu tempelkan nanti. Selanjutnya Pak akan memilih kalau ada nanti keyakinan kelas yang dibawa siswa ada yang namanya serupa menyerupai, ini akan Pak seleksikan. Nah, nanti asal seleksinya itu nanti Pak tayangkan di sini nanti. Kita akan kita pakai acuan dalam satu kelas ini ketika membuat keyakinan kelas. Itu saja. Semoga keyakinan kelas ini bisa memperbaiki nantinya dan menjadi keyakinan sekolah. Oke, hari ini Pak tambahkan kelas ini. Ya, Anda sudah bawa perlengkapannya. Sederhana saja, tidak usah apa namanya yang penting intinya saja. Sekarang bisa bekerja, tuliskan apa keyakinan kelas yang ingin anak ungkapkan. Sudah semua? Oke, yang belum? Ya, oke. Anak, kalau sudah pakai seleksi, pakai pilihkan beberapa keyakinan kelas yang mirip dengan Pak menjadi ke satu. Ya, tarik. Oke, adapun hasil dari keyakinan kelas kita di 8C, itu yang pertama adalah menjaga kebersihan kelas, 2 disiplin, 3 adalah jujur, dan yang keempat adalah saling menghormati. Inilah kesepakatan kelas kita, yaitu kelas 8C. Apakah semua siswa kelas 8C setuju dengan keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini?
Pak berharap keyakinan kelas ini akan menjadi suatu budaya di kelas 8C dan bila perlu lebih luas lagi akan menjadi suatu budaya di sekolah. Oke. Maka dari itu kalau anak sudah sepakati ini semua 4 komponen keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kelas 8C. Pak harapkan sebagai bukti kita anak-anak sanggup dengan keyakinan itu yang sudah terbentuk. Anak-anak Pak minta tanda tangan anak-anak untuk sebagai bukti bahwa anak-anak memiliki pakai hasil keyakinan kelas yang sudah kita bentuk. Ya, anak-anak Pak harapkan maju datang ke depan sesuai dengan urusan absensi. Tanda tangani sebagai bukti. Kita sudah mendapatkan keyakinan kelas dan anak sudah menandatangani namanya hasil keputusan kita bersama. Semoga keyakinan kelas yang sudah terbentuk ini kita akan jadikan sebuah acuan buat masyarakat seperti apa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, jadi itu untuk keyakinan kelas kita. Kita harapkan bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah terbentuk. Saja untuk hari ini mencukupkan, kita akhiri dengan membuka puasa. Terima kasih, Ran. Harapan saya adalah ketika saya membuat keyakinan kelas, hal tersebut akan memberikan rasa aman dan nyaman dalam satu kelas. Harapan saya teman-teman satu kelas dapat melaksanakan dengan sepenuh hati. Iya, sangat penting. Menurut saya, keyakinan kelas ini bisa dibudidayakan sehingga menjadi keyakinan sekolah. Keyakinan kelas sangat penting dilakukan karena dapat membangun motivasi belajar, meningkatkan rasa percaya